Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai praktikum teori graf terapan menggunakan e-learning. Sebelumnya Ibu akan membaca tata tertibnya. Nah, ini kebanyakan tata tertib yang dilaksanakan di laboratorium, tapi karena masa pandemi kita tidak bisa menggunakan laboratorium, maka yang merah-merah ini aja ya yang kalian lakukan. Jadi boleh hadir tepat waktu pada praktikum yang ditentukan. Keterlambatan di e-learning maksimal 10 menit ya, itu pertama. Yang kedua, bagi praktikan yang berhalangan sakit dapat menunjukkan surat keterangan dokter atau orang tua, dan ini di foto aja, kirim ke WA ibu gitu ya. Melampaui waktu tersebut praktikan dinyatakan gagal. Maksimum untuk tidak hadir praktikum sebanyak 2 kali dan wajib mengulang itu praktikum pengulangan. Jadi kalau di sini mengulangnya itu ya mungkin kabarin ibu dulu gitu ya kalau kalian nggak bisa hadir, terus kita akan janjian kapan kamu akan praktikum. Nah, disitulah praktikum pengulangannya ya, di e-learning juga pastinya. Kemudian praktikan yang tidak hadir atau gagal diwajibkan mengulang pada praktikum pengulangan dengan maksimal pengulangan 2 kali dan bila lebih dari 2 kali pengulangan dinyatakan tidak lulus ya. Jadi nggak boleh ya, seperti itu. Terus ini tata caranya. Nah, jadi selama pandemi ini karena kalian di rumah aja gitu ya, ibu mikirnya, terus juga supaya nggak bertumpuk-tumpuk tugas kalian, jadi ibu memberikan peraturan pengumpulan paling lambat hari Minggu pada pekan praktikum berlangsung jam 11 malam, dan tugas yang ibu berikan insya Allah nggak yang sulit-sulit gitu ya, jadi insya Allah bisalah kalian kerjakan. Nah, kemudian ini seperti biasa kalian bisa mengikuti UTS praktikum kalau persentase kehadiran minimal 80% di sesi UTS, dan UAS begitu juga. Nah, jadi ini adalah bobot nilainya: 10% kehadiran, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%. Tugas nggak boleh sama. Tugas praktikum dikirim ke email dalam bentuk PDF dengan ukuran sekecil mungkin ya, dengan ukuran sekecil ukuran byte-nya ya, ukuran maksimal itu 1 megabyte lah ya, seperti itu. Nama dosen, nama dengan contoh kelas reguler, format sebagai berikut. Jadi ini formatnya. Nama filenya adalah, ini nama file ya, nama file. Ini nama file. Nah, nama file untuk kelas reguler itu .graph r ke berapanya gitu ya, misalnya ke 1, berarti ini 1 nama kamu, dan npm. Oke, kita lanjut. Tadi pemberian nama file dan subjeknya sama ya, yaitu kalau dia reguler .graph r ke 1 ini bisa diubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, tergantung praktikum keberapanya. Terus nama, terus npm gitu ya, kirim ke email ibu. Nah, subjeknya juga sama, nih ibu buat nama ya. Nah, ini nama. Ini contoh ya, ini buat npm. Jadi untuk kelas reguler dan
ekstensi bedanya di sini aja. Kalau dia regular dia graf R, kalau dia karyawan atau ekstensi dia graf K, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke membuat graf ya. Nah, jadi ini kita menggunakan Maple 13 karena kita mau membuat graf. Setiap membuat graf itu ada ketikan atau komen atau perintah with graph theory. Nah, ada titik 2, tidak ada titik 2. Kalau ada titik 2-nya berarti kita nggak perlu menjelaskan yang penjabaran panjangnya. Kalau with graph theory titik 2 seperti itu. Kalau dia nggak ada titik 2-nya berarti ada penjabaran panjangnya, seperti itu ya. Ibu contohkan aja kali ya. Kita lanjut ke prosedur ya, biar mudah. Di sini udah ada prosedurnya untuk contoh. Nih ya, kita buka dulu Maple-nya. Nih, nah sampai muncul ini ya pada lembarannya atau sheetnya. Sekarang kita buat file new worksheet mode gitu ya. Nah, jadi muncul lembar kerja baru gitu ya. Oke, tadi kita mau buat graph di Maple ini, berarti buat perintah with graph theory. Nah, kalau gini aja nggak ada titik 2, enter. Nah, dia ada panjang nih penjelasan. Dia bisa buat aklik polinomial, add x berarti ini tambah sisi berarah, add h berarti tambah sisi tak berarah gitu ya, add vertex, tambah simpul dan lain-lainnya. Di sini adalah fungsi-fungsi dari comment with graph theory ini. Tapi kalau kita buat titik 2 di belakangnya seperti ini, enter lagi, nah dia nggak ada gitu. Itu ya perbedaannya. Nah, selanjutnya kita menamai simpulnya gitu ya. Jadi kita buat yang sederhana dulu, bukan graf khusus ya, graf yang sesuai dengan ini ya. Nah, misalkan ini kan V sama dengan, nah jadi namai simpul vertex himpunan vertexnya. Kemudian buat titik 2 sama dengan, nah buat kurang siku ini buat simpul-simpulnya. Berarti nanti simpulnya ada simpul A, B, dan C. Terus enter. Nah, ini udah terdefinisi, nanti udah terekam. Nanti kamu bakalan membuat suatu graf yang simpulnya A, B, dan C. Kemudian himpunan sisinya gitu ya. Nah, himpunan sisinya kurung kurawal. Baru buat sisinya menghubungkan vertex apa dengan apa gitu ya. Misalkan A dengan B ya, koma, baru apalagi menghubungkan B dengan C, baru menghubungkan A dan C gitu ya. Nah, ini enter lagi, enter ya, setiap apa enter gitu. Setiap selesai membuat perintah enter. Nah, ini udah terdefinisi himpunan sisinya. Udah, kita mau namain grafnya apa? Misalkan nama grafnya C gitu ya. Buat titik 2 sama dengan, nah kalau kamu mau buat graf di sini buat graf. Nah, dia himpunan simpulnya apa? V. Himpunan sisinya apa? E. Nah, di enter lagi. Kalau di sini ada kata-kata graph 1, undirected, unweighted graph gitu ya. Berarti ini dibilang dia adalah sebuah graph tak berbobot, tak berarah dengan 3 simpul dan 3 sisi. Berarti perintah yang kamu buat ini udah benar. Ya. Nah, baru kamu mau menggambar grafnya. Perintahnya apa? Draw
graf C, enter. Nih dia grafnya. Mudah ya, memang semudah itulah graf ini awalnya ya, awalnya. Oke, baru kita mau buat graf berarah ya, graf berarah. Nah, misalkan kalian gak boleh di sini ya, gitu ya. Kalau misalnya buat simpulnya V juga gitu ya, apalagi ini namanya ABC juga, kita buat aja file baru ya. Nah, with graph theory gitu ya. Ini baru kalian mau buat ini, bisa di copy dari yang tadi bisa, tapi buatnya ABC gitu ya. Nah, enter lagi, baru sisi. Nah, di sini nih perbedaannya antara yang graf berarah sama tak berarah. Jadi Bu pengen dengan himpunan simpul yang sama dan sisinya juga menghubungkan simpul-simpul yang sama, tapi perbedaan antara perintah yang graf berarah dan tak berarah. Yang pertama tadi kan kita menggambarkan graf yang tak berarah ya. Nah, perbedaannya di sini nih, letak kurungnya. Nah, jadi bukan letaknya, maksudnya terletak pada kurungnya. Jadi kalau namanya himpunan pasti kurung kurawal dulu ya kan. Nah, waktu menghubungkan simpul-simpulnya dia bukan kurung kurawal. Nah, coba kita lihat tadi yang mana tadi. Nah, nanti aja kita lihat ya. Nah, tadi kalau misalkan yang lama tadi kan kurung kurawal ya. Untuk menghubungkannya ini kurung siku kalau dia mau buat graf yang sisinya itu berarah. Jadi ini A ke B, berarti arahnya dari vertex A ke B gitu. Baru B ke C. Selanjutnya A ke C. Itu ya. Nah, enter lagi. Berarti udah terdefinisi himpunan sisinya. Sekarang kita buat grafnya. Buat aja namanya sama, graf C juga gitu ya. Nah, jadi ini komennya sama, perbedaannya hanya di kurung pada himpunan sisinya ya. Jadi menamai grafnya juga sama, graf, terus sebutkan himpunan simpulnya apa, himpunan sisinya apa, gitu ya. Nah, enter. Nah, ini berarti udah terdefinisi nih bahwa graf ini si C adalah sebuah graf tak berbobot dan berarah, directed, dengan 3 simpul dan 3 sisi. Baru kalian mau menggambar grafnya, berarti pakai perintah draw graph. Nama graf yang mau kalian gambar apa? C. Nah, enter. Tuh, ada panah-panahnya kan, ada arahnya, seperti itu dia. Bisa ya bedakan antara graf berarah sama tak berarah. Selanjutnya kita mau menambahkan sisi. Nah, ya, buat aja lembaran yang baru lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau menambahkan sisi pada graf berarah. Ingat, setiap kita mau membuat graf ada perintah with graph theory. Nah, kemudian kita namai grafnya. Graf G. Nah, ini di graf. Ini cara yang baru ya. Kalau tadi kan yang pada contoh 1 dan 2 kita namai dulu simpulnya apa aja, sisinya apa aja, baru buat graf gitu ya. Nah, kalau ini langsung G itu di graf berarti graf berarah. Caranya di graf, terus kurung biasa. Ya, ingat kalau kurung itu kalian kalau bisa langsung sepasang biar nggak ada yang missing, apalagi kalau udah banyak gitu ya kurung-kurungnya. Nah, supaya menghindari kegagalan error, maka jangan lupa langsung dibuat
pasangan kurungnya. Baru kita buat simpul apa aja yang akan ada di graf kita. Nah, ini kurung siku ya kalau untuk himpunan simpulnya A, B, C, D, E. Nah, berarti di sini nanti kita di graf berarah kita ini ada simpul A, B, C, D, dan E. Nah, ini gak usah dibuat lagi kurung tutupnya, kan udah ada tadi kan ya. Itu tujuannya kenapa ibu langsung sepasang. Terus kita buat keluar ya di antara kurung siku dan kurung biasanya, baru koma. Nah, buat kurung kurawal sepasang. Nah, di kurung kurawal ini adalah himpunan sisinya. Ingat, kalau dia berarah berarti buat kurung siku. Nah, yang pertama kita mau menghubungkan simpul A dan B. Baru yang kedua kita mau menghubungkan simpul B ke C. Nah, ini ada sisi berarah BC. Kemudian ada sisi berarah yang menghubungkan simpul C ke D, panahnya ke arah D ya. Kemudian ada sisi berarah gitu ya, sisi berarah yang menghubungkan simpul D dan E. Nah, kalau kalian enter, ini akan ada definisi grafnya. Graf 1 adalah sebuah graf tak berbobot berarah dengan 5 simpul dan 4 sisi berarah. Arc itu sisi berarah, kalau edge sisi yang tanpa arah gitu ya. Tapi kalau kalian buat titik 2 di sini, maka keterangan itu tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi draw graph G. Oke, ini dia. Sesuai ya sampai di sini ya. Baru kita misalkan kita mau buat graf baru yang menambahkan sisi berarah pada ini, pada pada graf yang lama. Graf yang lama adalah G. Misalkan graf yang baru adalah B ya. Titik 2 sama dengan, nah, perintahnya adalah add arc. Nah, kurung siku kurung biasa. Baru siapa sih graf yang mau kita tambahkan sisinya? Graf G gitu ya. Sisi apa sih yang mau kamu tambahkan? Sisi A ke C. Nah, kemudian in place false. Nah, ini in place adalah maksudnya mau menggantikan yang graf G enggak, jadi dihapus enggak graf yang lama gitu loh. Kalau false berarti graf yang lama enggak terhapus. Artinya kalau kita buat graf G lagi nanti, draw graf G setelah draw graf B, maka draw graf G-nya bakalan sama dengan graf yang lama. Tapi kalau kita buat true ini, maka dia si B menggantikan G, berarti B dan G udah sama nanti. Jadi kalau setelah ini misalkan in place true gitu ya, nah berarti kalau ibu buat draw graph B, draw graph G lagi sama B dan G, artinya si G yang baru tidak sama dengan graf G yang lama. Paham ya? Oke, ini buat seperti ini berarti udah terdefinisi graf B adalah graf tak berbobot berarah dengan 5 simpul dan sekarang 5 sisi berarah. Kalau tadi ya, nah ini tadi 4 sisi berarah. Paham ya? Nah, sekarang kita gambarkan biar kelihatan perbedaannya. Draw graph B. Nah, ini ada penambahan sisi dari A ke C, tadi nggak ada gitu. Paham ya? Baru kita mau menghilangkan sisi misalkan ya, ada graf baru C. Nah, itu kita hapus ya, kita hapus sisi berarah, berarti delete arc. Kurung biasa dari graf apa? Misalkan graf G, karena tadi graf G masih yang lama ya,
karena ibu buat di sini false, berarti masih yang lama, berarti yang ini nih patokannya, bukan yang ini ya. Nah, ibu mau menghapus sisi berarah BC. Nah, BC in place false. Boleh kalian ini ya, coba ya nanti ya. Kalau in place true gimana, false gimana, oke? Kalau ini supaya pandai program software bisa kalian jalankan, itu memang harus ngoprek gitu. Jadi memang kalian yang harus kepoin gitu loh. Jadi jangan hanya ngikutin yang ibu ajarin ini aja, enggak, kalian sendiri buat kreativitas sendiri. Jadi kalian tahu, oh ternyata ada perintah ini, oh terus seperti ini gitu ya. Jadi harus kreativitas kalian masing-masing. Oke, enter. Nah, ada graf baru lagi yang keempat nih ya. Nah, graf 4, dia graf berarah tak berbobot, 5 simpul dan 3 sisi. Sekarang 3 sisi berarah, bener ya. Tadi kan di G ada 4, dihapus 1 ya tinggal 3 gitu ya. Kita gambarin aja biar beda, biar tahu aja bedanya apa gitu ya. Nah, ini dia jadinya. Tadi kita menghilangkan BC, berarti ini nggak ada. Bener ya? Jadi seperti ini. Mudah kan? Oke. Kita ke bagian 4, menambahkan menghilangkan sisi pada graf tidak berarah. Kita buat perintahnya with graph theory, kemudian namai grafnya, misalkan graf G, cycle graph 5. Ini graf khusus ya yang udah ada di Maple. Ibu buat ini titik 2-nya dihapus biar tahu ini apa. Graf tak berbobot, tak berarah dengan 5 simpul dan 5 sisi. Kemudian kita gambar. Ini gambarnya ya. Nah, kita akan membuat ini ya. Ada graf baru namanya graf T dengan menambahkan sisi tak berarah. Add J, ini dia ya perintahnya. Kemudian kurung. Dari graf mana? Kita mau ganti graf G gitu ya. Baru sisi berarah yang mau ditambahkan apa? Sisi berarah 1, 3. Terus in place false ya, enter. Nah, ini dia graf T nya ya. Nah, baru kita gambar draw graf T. Ini dia, ditambahkan ya. Oke, selanjutnya ini udah ada ya kan, draw graf T nya udah ada. Nah, kalau di draw graf G pasti dia sama graf G yang tadi ya. Sekarang ada graf H, kita mau menghilangkan sisi, berarti delete edge, sisi tak berarah ya, delete edge. Nah, ini G, baru kita mau menghilangkan edge 1, 2, sisi 1, 2 ya. In place false. Nah, ada graf H yang baru gitu ya, baru kita gambarkan. Itu dia. Setelah kita hapus sisi 1, 2. Nah, gambarnya sama ya. Selanjutnya kita akan menambahkan dan menghilangkan simpul gitu ya. Nah, ibu langsung aja di sini ya. Jadi misalkan ibu mau buat graf baru yaitu graf B, add vertex. Ini A-nya besar, V-nya juga besar ya. Vertex. Ibu mau menambahkan simpul di G.
ini mau menambahkan simpul 6 dan simpul 7. Oke. Nah, nggak bisa. B.2 sama dengan add vertex G 6. Oh iya, ini salah ya. 6 ya. Baru enter. B, kita menambahkan vertex pada graf G. Kita mau menambahkan vertex 6 dan vertex 7. Nah, ini dia baru benar ya. Oke, setelah benar baru kita gambarkan draw graph G. Itu dia ya. Udah. Baru itu udah menghilangkan belum ya? Menghilangkan belum. Add vertex udah. Baru delete vertex ya kalau dia menghilangkan. Ini contohnya. Ini draw graph B ya. Salah. Nah, jadi ini ada tambah 67. Oke, sekarang Ibu mau gambarkan graf A dengan mendelete vertex yang ada pada graf G. Nah, ini mau dihapus simpul 1 dan 4. Nah, ada graf baru. Dan dia kalau menghapus dia nggak ada kutip 2-nya ya. Kalau dia menambah ada kutip 2. Itu perbedaannya. Selain perintah add dan delete, perbedaannya pada simpulnya juga ada perbedaan ya. Draw graph A. Ini dia jadinya. Ya, seperti itu ya semuanya. Selanjutnya kalian ke tugas yang Ibu berikan, yang kalian kerjakan nggak usah tertulis, nggak usah karena nggak ada modulnya. Ini aja tes via email. Kalian kerjakan, kumpul paling lambat hari Minggu ini ya. Kenapa ya Ibu sebentar aja gitu ngasihnya, supaya kalian tidak menumpuk-numpuk tugas gitu loh. Jadi ya kan tugas banyak ya dari apa, tapi ini kan nggak banyak, gampang kan tadi prosesnya, mudah lah. Nah, jadi nanti untuk ini pelaporannya itu kalian boleh kirim file yang udah kalian buat ini. Satu lagi adalah screenshotannya gitu ya. Terkadang nggak bisa dibaca di laptop Ibu. Nah, jadi screenshotannya, jadi ada 2 yang kalian kirim ke Ibu. Pertama adalah file maple-nya ya, yang udah berisi jawaban. Yang kedua adalah screenshotannya ya, dalam bentuk PDF. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.